Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kesulitan air, ratusan warga Banjar berunjuk rasa ke kantor Balai Besar wilayah Sungai Citanduy. Ribuan pencari kerja berdesakan antre mengirimkan lamaran kerja di kantor pos dan Giro Cianjur. Seorang guru PNS SMP negeri di Pangandaran mencuri puluhan unit komputer milik sekolahnya tempat mengajar dan menggunakan uangnya untuk berjudi online. Krisis air bersih meluas di Indramayu, Karawang, dan Kabupaten Bandung. Warga di sejumlah wilayah terdampak kini bergantung pada bantuan air bersih dari pemerintah daerah. Ratusan warga di Blok Latar Amba, Desa Dadap, Kecamatan Junti Nyuat, Indramayu, antre dengan tertib untuk mendapatkan bantuan air bersih dari Polres Indramayu Rabu lalu. Polres Indramayu mendistribusikan 10 tangki air ke 4 desa di Kecamatan Jatinyuat, Karangampel, dan Kerangkeng yang mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang. Menurut warga, krisis air bersih terjadi sejak awal bulan Agustus dan kian parah dalam 2 pekan terakhir. Sumur mereka mengering, kalaupun keluar air rasanya payau karena lokasi desa berdekatan dengan pesisir. Warga pun terpaksa harus membeli air. Sebulanan. Kalau kekeringan mah baik 2 mingguan ya yang susah. Susah air ya? Kalau nggak ada air, beli apa gimana, Bu? Beli. Mau beli. Berapa itu harganya? Kalau buat masak ya ada yang sejeligen 2.000, yang galonnya 4.000. Ini tadi bawa berapa ember, Bu? Bawa 3 ember 3 ember. Nanti buat apa? buat Ini. masak. Kekeringan juga dialami oleh warga desa Parung Mulia, Kecamatan Ciampel, Karawang. Musim kemarau kali ini, warga terpaksa mencuci dengan air sungai yang kotor karena tidak ada lagi sumber air yang bisa digunakan. Untuk membantu warga yang mengalami krisis air bersih, Polres Karawang pun menyalurkan 15.000 liter air bersih bagi warga. Petugas mengisi ember serta jerigen yang sudah disiapkan warga. Pendistribusian air bersih juga dilakukan langsung ke rumah warga lansia. Selain bantuan air bersih, petugas juga tengah membangun sumur bor bagi warga yang kesulitan air di wilayah Karawang Selatan. Kekeringan juga dialami warga Ciparai, Kabupaten Bandung, tepatnya di kompleks perumahan Cikahuripan yang terletak di pusat kota. Di perumahan ini, sudah berbulan-bulan pasokan air dari Perumda Air Minum Tirta Raharja tidak lagi mengalir. Sedang sumur bor warga, debit airnya juga mengecil. Warga pun kemudian meminta bantuan air bersih kepada pemerintah desa Cihulang dan Polsek Ciparai. 6 bulanan, Pak. Dampak kekeringan, saluran air dari pusat dari sana biasanya ngalir dari hulu ya, dari mata air. Sampai sekarang agak tersendat, agak kurang debit airnya, Pak. Nah, selama ini warga mendapatkan air bersih dari mana, Pak? Selama kekeringan ini? Enggak, kita punya air artesis, tapi beberapa bulan ini debitnya kurang, Pak. Bantuan air bersih sejumlah 5.000 liter kemudian diberikan kepada warga. 380 kepala keluarga yang menghuni kompleks perumahan Cikahuripan membutuhkan bantuan air bersih setiap harinya. Sementara bantuan distribusi air selama ini terbatas. Tim Liputan melaporkan. Dianggap tidak peduli dengan kondisi masyarakat yang kesulitan air, ratusan warga Banjar mendatangi kantor Balai Besar wilayah Sungai Citanduy. Sedangkan di kota Sukabumi, ribuan warga melaksanakan sholat istiqoh untuk meminta hujan. Ratusan warga kota Banjar ini meluapkan kekesalannya ke kantor Balai Besar wilayah Sungai BBWS Citanduy yang dinilai tutup mata dengan penderitaan masyarakat yang kesulitan air akibat kemarau panjang. Masa yang sempat dihadang di depan kantor menerobos paksa blokade polisi karena ingin bertemu langsung dengan Kepala BBWS Citanduy. Warga lalu berorasi di dalam kantor dan meminta Kepala BBWS untuk turun menemui mereka. Namun, Kepala BBWS sedang keluar kota. Kepada perwakilan BBWS,
Warga meminta agar BBWS peduli dengan masyarakat yang sedang kesulitan air bersih. Sempat ramai karena pertama dari pihak perusahaan tidak respon dan menghadirkan pihak yang tidak menentukan kebijakan terhadap masalah itu. Jadi tadi memang memaksa masuk pengen ke sini ya? Memaksa masuk karena diterima di luar. Masyarakat keinginannya seperti apa, Pak? Jadi berharap setiap bencana yang terjadi itu balai respon, kedepankan dulu pertolongan lah gitu. Jangan mengedepankan dengan dalih birokrasi segala macam. Lapang Merdeka Kota Sukabumi dipenuhi ribuan warga yang mengikuti sholat istisqa atau sholat minta hujan Jumat lalu. Sholat dipimpin Kiai Ma'mun dan persiapan dilakukan oleh MUI Kota Sukabumi. Upaya spiritual ini dilakukan setelah hujan tak kunjung turun selama kemarau panjang 2 bulan terakhir, hingga menyebabkan kekeringan dan krisis air bersih. Kekeringan, kemarau yang demikian panjang, hasil konsultasi dan komunikasi dengan MUI, kami semua akhirnya bersepakat pada Jumat pagi ini melaksanakan sholat istisqa. Harapannya semoga terjadi perubahan dari kemarau, kemudian hujan bisa turun, dari kekeringan, kemudian menjadi lebih segar lagi. Pemerintah Kota Sukabumi juga menyatakan pihaknya telah mendistribusikan bantuan air bersih melalui PMI dan BPBD bekerjasama dengan PDAM. Eko Setiabudi dan Asep Didi melaporkan dari Banjar dan Kota Sukabumi. Mengunjungi Pasar Johar Karawang, Presiden Joko Widodo Kamis pekan lalu menyatakan Perum Bulog telah diperintahkan melakukan operasi pasar beras dan memasok persediaannya ke pasar. Ini dilakukan untuk menstabilkan harga beras yang terus mengalami kenaikan. Seorang lansia jatuh pingsan Kamis lalu setelah ikut berdesakan berebut paket sembako dan kaos yang dilemparkan oleh Presiden Joko Widodo di Pasar Johar Karawang Kamis lalu. Sebagian warga lainnya kecewa lantaran tak mendapat jatah sembako gratis yang dibagikan. Padahal warga sudah 3 jam lebih menunggu kedatangan Presiden. Presiden datang ke Pasar Johar untuk memantau harga bahan pangan, terutama beras. Bu, gimana perasaannya Bu dapat bantuan? Alhamdulillah senang sekali. Allah. Tapi sempat desek-desekan tadi? Hah? Sempat desek-desekan? Desek-desekan. Tapi semangat Bu ya? Saat mengunjungi gudang Bulog Purwasari Karawang, Presiden menyatakan harga beras masih tinggi. Untuk menstabilkan harga beras, Bulog diperintahkan untuk menggelar operasi pasar secara rutin dan harus siap memenuhi permintaan pasar sentra beras, berapapun jumlahnya. Harga-harga bahan pokok di pasar seperti apa, Pak? Tadi semuanya baik. Hanya satu beras yang belum turun, tapi saya sudah sampaikan tadi pada telur yang biasanya di atas 30 tadi 26 turun. Dan saya sudah perintah pada Bulog untuk mengoperasi pasar tidak hanya di retail, tidak hanya di grosir, di Pinang semuanya minta berapapun beri. Sedang stok beras di gudang Bulog saat ini cukup hingga bulan Januari tahun depan. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang. Ribuan generasi muda pencari kerja berdesakan antre mengirimkan lamaran kerja di kantor pos dan Giro Cianjur. Mereka mengajukan lamaran untuk lowongan kerja di salah satu pabrik sepatu. Ribuan pencari kerja rela antri berdesakan untuk mengirimkan lamaran kerja ke kantor pos dan Giro, Kecamatan Cianjur Kota, Cianjur sejak Jumat pagi. Pencari kerja yang rata-rata berusia muda ini ingin bekerja di salah satu perusahaan yang membuka lowongan kerja secara daring dan bukti lamarannya dikirim melalui kantor pos dan Giro. Respon pencari kerja yang bisa dibilang luar biasa ini lantaran sudah 3 tahun terakhir tidak ada lowongan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Untuk mengirimkan lamaran kerja di kantor pos, mereka menunggu selama 3 jam. Ini lagi apa Teh? Lagi ngantri buat ini lamar ke pekerjaan. Oh ya, emang ini kemana Teh ngelamarnya? Ke PT Puyen. Ya. Teteh ini ngantri dari jam berapa Teh? Dari jam baru sih. Baru. Lagi ngantri Puyen. Lamaran kerja? Iya, lamaran kerja Puyen.
Ngantri dari jam berapa teh? Dari jam 7. Dari jam 7 pagi? Ya. Kira-kira udah berapa jam nih teh ngantri di sini? Udah sekitar 3 jaman kayaknya. Ini harapan teteh sendiri gimana teh? Ya pengennya diterima sih, terima kerja. Staf perusahaan produsen sepatu yang membuka lowongan kerja menyatakan pelamar yang sudah mengisi lamaran secara daring sudah mencapai 8.000 orang dan diperkirakan akan terus bertambah. Namun pihak perusahaan saat ini hanya membuka lowongan bagi yang sudah memiliki pengalaman saja. Tapi untuk kemarin kita di Google Form itu kurang lebih ada 8.000 mungkin ya, itu pendaftaran online-nya, tetapi untuk di lapangannya kita belum bisa pastikan untuk berapa-berapanya. Itu bisa juga melebihi itu ya? Mungkin kurang lebih Untuk itu. lowongannya ada berapa kategori Pak? Untuk lowongan apa aja? Untuk lowongan kita mungkin untuk saat ini kita hanya membuka untuk berpengalaman saja. Pertama mungkin di assembling, di sewing, di cutting, dan di semika. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.